Halo, selamat sore teman-teman. Wah, semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat. Wah, sore ini saya masih ada di homestay bersama ibu ya, nemenin beliau. Tapi terpaksa nih, malam ini saya harus pulang karena besok sudah harus nganterin kakak. Tetap aja ketemu sama ibu ya. Bedanya cuma nggak bisa nginep kalau malam gitu, kalau anak saya sekolah ya. Topik hari ini, chapter ini luar biasa, yaitu apa? Kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi itu selalu mendahului kemenangan publik, teman-teman. Nah, dan ini sudah masuk ke kebiasaan pertama dari 7 kebiasaan manusia yang efektif. Jadi 7 kebiasaan manusia yang efektif itu dibagi menjadi 3 bagian. Kemenangan pribadi, ini gambarnya ya, kemenangan pribadi. Lalu nanti akan ada kemenangan publik. Ya, ini kemenangan publik. Dan nanti ada bagian di tengahnya itu mengasah gergaji. Nah, kita sudah masuk ini kemenangan pribadi dari 7 kebiasaan manusia. Kebiasaan yang pertama adalah jadilah proaktif. Dulu saya salah paham tentang proaktif. Saya pikir orang proaktif itu orang yang punya inisiatif gitu ya, melakukan lebih dulu, melakukan tanpa disuruh gitu ya. Ternyata ya enggak kayak gitu, itu terlalu dangkal ya. Kita baca. Ini sudah mulai kebiasaan 1 teman-teman ya, seru. Prinsip visi pribadi. Sebuah kutipan dari Henry David Thoreau. Saya tidak tahu fakta lain yang lebih membesarkan hati selain kemampuan manusia yang tidak diragukan untuk dapat meningkatkan kehidupannya melalui upaya yang disadarinya. Sewaktu Anda membaca buku ini, cobalah untuk melepaskan diri dari diri Anda sendiri. Cobalah memproyeksikan kesadaran Anda ke sudut ruangan dan lihat diri Anda sendiri dalam benak Anda yang sedang membaca. Oke, saya keluar dari jiwa saya, dari raga saya ya, terus seolah-olah saya sedang melihat, hari ini saya membaca gitu ya. Dapatkah Anda melihat diri Anda hampir seolah-olah Anda adalah orang lain? Mari mencoba sesuatu yang lain. Pikirkan tentang suasana hati Anda sekarang. Dapatkah Anda mengenalinya? Bagaimanakah perasaan Anda? Bagaimana Anda akan menjabarkan keadaan mental Anda sekarang? Sekarang pikirkan sejenak tentang bagaimana pikiran Anda bekerja. Pikiran sejenak tentang gimana sih proses mikir ini? Apakah pikiran Anda sigap dan siaga? Apakah Anda merasakan bahwa Anda terkoyak antara mengerjakan latihan mental ini dan mengevaluasi maksud yang dikandungnya? Kemampuan Anda untuk mengerjakan apa yang baru saja Anda lakukan merupakan hal yang khas manusiawi. Binatang tidak mempunyai kemampuan ini. Kita menyebutnya kesadaran diri. Ini yang menjadi alasan mengapa manusia memiliki kekuasaan atas semua benda di dunia ini dan mengapa manusia dapat membuat kemajuan penting dari generasi ke generasi. Inilah sebabnya kita dapat mengevaluasi dan belajar dari pengalaman orang lain dan juga dari pengalaman kita sendiri. Inilah sebabnya kita dapat membentuk dan memutus kebiasaan kita. Kita bukanlah perasaan kita. Kita bukanlah suasana hati kita. Kita bahkan bukan pikiran kita. Kenyataan bahwa kita dapat berpikir tentang hal-hal ini memisahkan kita dari ketiga hal tersebut dari dunia binatang. Kesadaran diri memungkinkan kita memisahkan diri dan memeriksa cara kita melihat diri sendiri. Paradigma diri kita sendiri, paradigma paling mendasar dari efektivitas. Hal ini mempengaruhi bukan saja hanya sikap dan perilaku kita, tapi juga bagaimana kita melihat orang lain. Ini menjadi peta kita untuk sifat dasar manusia. Bahkan sebelum kita bisa melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita melihat orang lain, kita tidak akan bisa mengerti bagaimana orang lain melihat dan merasa tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka. Tanpa sadar, kita akan memproyeksikan maksud kita pada perilaku mereka
dan menyebut diri kita objektif. Ngomongnya sih objektif, padahal sebenarnya subjektif. Hal ini akan sangat membatasi potensi dan kemampuan pribadi kita untuk berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi, karena kemampuan manusia yang unik dalam hal kesadaran diri, kita dapat memeriksa paradigma kita untuk menentukan apakah paradigma tersebut didasari realitas atau prinsip, ataukah hanya merupakan fungsi dari kondisi dan pengkondisian, kondisi luar. Topik berikutnya, cermin sosial. Ya, cermin sosial, pandangan masyarakat. Seandainya satu-satunya visi yang kita miliki tentang diri kita berasal dari cermin sosial atau dari paradigma sosial dan dari opini orang lain, persepsi dan paradigma orang-orang di sekeliling kita, pandangan kita tentang diri kita akan tampak seperti pantulan pada ruang cermin gila di pasar malam. Kamu nih gak pernah tepat waktu orangnya. Kenapa kamu gak pernah merapikan barang-barang? Berantakan banget sih orangnya. Kamu nih pasti artis ya. Kamu tuh makan kayak kuda. Rasanya gak percaya kamu kok bisa menang ya. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalau kita ini orangnya memandang diri kita, itu tergantung dari cermin sosial, opini orang lain, pandangan masyarakat. Maka kita itu memandang diri kita itu udah kayak pasar malam. Kalau kita ditanya, siapakah kamu? Maka kita akan menjawab, aku itu adalah orang yang kalau makan kayak kuda. Aku itu adalah artis dapur majikan. Aku itu adalah orang bodoh. Aku itu adalah orang yang gak pinter bisnis. Aku itu adalah orang yang gak pede. Aku tuh adalah orang yang pelin-pelan. Aku tuh adalah, jadi yang kita sebutin tentang aku itu bukan berdasarkan prinsip kita sendiri secara secara proaktif, tidak berdasarkan karakter kita, tidak. Kalau ketika kita menyebutkan tentang diri kita sendiri, itu kita nyebutin tentang apa yang kata orang lain tentang kita. Masih mending omongan orang lain tentang kita yang positif yang kita sampaikan. Lah kalau yang negatif, jadi ketika kita bilang saya ini orangnya nggak pede pak, sebenarnya itu bukan pendapat pribadi kita tentang kita, tetapi itu kita yakini tentang kita. Padahal itu yang ngomong orang lain. Kamu ini orangnya nggak pede banget sih. Gitu ya. Hati-hati. Ya, itu artinya kita sudah menghakimi siapa diri kita, tapi berdasarkan cermin sosial, opini orang lain. Apa yang selama ini dari lingkungan kita sejak kecil sampai sekarang dicekokin kepada kita tentang siapa kita. Tapi kita tidak berangkat dari prinsip-prinsip yang benar. Tidak berangkat dari kenapa Tuhan menciptakan kita. Tidak berangkat dari perbedaan manusia dan binatang. Ya, nah ini jadi ini menarik sekali. Jadi visi-visi tentang diri kita itu terputus-putus, ya, keluar dari proporsinya. Karena berasal dari banyak opini orang lain. Visi-visi ini sering lebih merupakan proyeksi ketimbang refleksi, yang memproyeksikan kekhawatiran dan kelemahan karakter dari orang yang memberikan masukan tersebut ketimbang merefleksikan secara akurat siapa kita dan apa adanya. Refleksi dari paradigma sosial memperlihatkan, refleksi itu pantulan, gitu ya, pantulan dari paradigma sosial, pantulan dari opini masyarakat. Memperlihatkan bahwa kita sering ditentukan oleh pengkondisian dan kondisi, bahwa kita ditentukan olehnya, bahwa kita tidak memiliki kendali atas pengaruh tersebut, menciptakan peta yang sangat berbeda. Nah, ketika orang belum memiliki karakter dari prinsip yang benar, maka dia memandang dirinya itu sesuai dengan apa yang orang lain bilang tentang dirinya. Kamu itu kan orang desa, kamu itu kan orang gak sekolah tinggi, kamu itu kan orang yang selama ini gak bisa apa-apa, taunya kan cuma jadi TKW. Ya, jadi gak usah ngimpi lah, gak usah mikir-mikir dhuwur lah. Lah itu loh teman-teman. Ya, itu karena kalau kita mempercayai opini masyarakat tentang diri kita, dan kita tidak melihat diri kita berangkat dari karakter lewat prinsip yang benar. Teori determinasi. Sebenarnya ada 3 buah peta sosial, 3 teori determinasi yang diterima secara luas, sendiri-sendiri atau dalam kombinasi untuk menjelaskan sifat manusia. Determinasi, jadi apa ya? Ngecap,
ya. Determinasi itu determinasi itu di kamu tuh udah dicap kayak gini ya. Pertama adalah determinasi genetik, keturunan. Pada dasarnya mengatakan bahwa sifat manusia pada dasarnya mengatakan bahwa kakek nenek Anda lah yang berbuat begitu kepada Anda. Itulah sebabnya Anda memiliki tabiat seperti itu. Jadi kenapa saya orangnya seperti ini? Sifatnya kok kayak gini? Ya kakek nenekku kayak gini kok, bapak ibuku ya kayak gini, aku kayak gini. Nah, itu adalah determinasi genetik. Ngecap kita punya sifat seperti ini karena bapak, ibu, kakek, nenek. Apakah itu benar? Enggak juga sih. Ya, itu benar untuk tanaman. Itu benar untuk binatang. Karena mereka tidak punya kehendak bebas. Mereka tidak bisa memutus determinasi secara genetik. Tapi manusia bisa. Ya, manusia bisa. Oh, Anda orang Jawa. Oh, Anda orang Kalimantan ya. Oh, saya tahu orang Jawa tuh kayak gini. Oh, saya tahu orang Kalimantan tuh kayak gini. Nah, itu determinasi genetik gitu, kayak gitu. Ya, mengecap orang hanya karena berdasarkan dia keturunan siapa gitu ya. Keturunannya kayak apa, kakek neneknya kayak apa. Ngecap orang karena dia itu dari daerah mana. Jangan percaya sama orang Jogja tuh orangnya kayak gini, tahu nggak? Nah, itu juga salah itu. Ya, nggak boleh ngecap seseorang hanya karena dia dari mana. Nggak ada yang kayak gitu. Kecuali binatang bisa, kecuali hewan. Ya, tumbuhan juga bisa dicap secara genetik. Manusia nggak bisa. Determinasi psikis yang pada dasarnya mengatakan orang tua adalah yang berbuat begitu kepada Anda. Pengasuhan Anda, pengalaman masa kanak-kanak Anda pada dasarnya membentuk kecenderungan pribadi dan susunan karakter Anda. Itulah sebabnya Anda takut berdiri di depan orang banyak. Begitu pula cara orang tua Anda membesarkan Anda. Anda merasakan sangat bersalah jika Anda berbuat kesalahan. Karena Anda ingat jauh dalam hati tentang penulisan naskah emosional Anda ketika Anda sangat rentan, lembek, dan bergantung. Anda ingat hukuman emosional, penolakan, pembandingan dengan orang lain ketika Anda tidak berprestasi seperti yang diharapkannya. Determinisme psikis. Jadi gini teman-teman, itu sebabnya kita nggak boleh ya ngomong sama anak kita kalau kita nggak pengen anak kita misalnya ada di sebuah tempat atau saatnya dia sudah pulang masuk rumah, kita nggak boleh nakut-nakutin. Udah, ayo masuk. Kalau udah jam segini, ntar ada setannya loh, ntar ada hantunya loh. Secara tidak sadar, ya kita sedang memasukkan ke dalam pikiran bawah sadar anak kita sebuah efek psikis, efek psikologis, ya bahwa kalau gelap, kalau daerahnya ada tanaman-tanaman, kalau gelap tuh pasti ada setan. Sejak anak kita masih kecil kita udah gituin anak kita. Itu sebabnya coba tuh kayak misalnya Mbak Dini itu. Wah, Mbak Dini itu kalau ada di tempat sendirian tuh nggak berani, rumah sendiri nggak berani. Bahkan ada orang itu juga nggak berani kadang-kadang. Harus satu ruangan gitu. Nah, itu saya percaya sekali. Waktu kecil itu Mbak Dini suka digituin. Ayo masuk udah sore nanti ada setan loh. Nah gitu. Nah, kita nggak sadar itu efeknya ngeri sekali buat anak kita. Sampai gede, sampai nikah, sampai punya anak. Dan misalnya, kamu jangan deket-deket orang itu. Itu tuh orang dari sana jahat. Udah kamu sini aja. Orang kayak gitu tuh jahat. Nah, hati-hati juga teman-teman. Itu nanti akan membekas dalam dirinya dan dia sampai dewasa itu nanti bisa membenci orang yang dari kelompok itu tanpa ngerti kenapa sih gue benci. Orang ini nggak pernah salah sama aku. Orang ini gak pernah melukai aku, tapi gue kok udah benci. Ya, itu determinasi psikis, psikologi, ya, mencekoi doktrin gitu ya. Hati-hati teman-teman, ya. Kita nggak boleh seperti itu, oke? Itu sebabnya saya nggak pernah itu ngasih tahu anak tuh seperti itu, nggak pernah gitu. Misalnya, ayo udah bubuk, atau dia masih main di luar, ayo bubuk, udah gelap. Itu saya nggak pernah bilang, bubuk udah gelap, ada setannya loh nanti. Oh nggak pernah, bubuk udah gelap. Ya, nanti kamu kalau misalnya di situ ada cacing, ular, kamu nggak bisa lihat. Kalau udah gelap juga nyamuknya kan pada nongol nih, yuk masuk. Jadi saya memberikan alasan yang benar. Determinisme lingkungan. Yang ketiga, pada dasarnya mengatakan bos Anda berbuat begitu kepada Anda.
atau pasangan Anda atau anak remaja yang berandal itu, atau situasi ekonomi Anda, atau kebijakan nasional, sesuatu di lingkungan Anda bertanggung jawab atas situasi Anda. Oh, determinasi lingkungan tuh gini, aku tuh kayak gini ya karena aku seperti ini, pemerintahnya kayak gini makanya gue susah. Aku tuh seperti ini ya karena kondisi kerjaku kayak gini. Aku kan cuma kerja sebagai TKW, mana bisa lah aku sukses. Oh, sukses itu kan miliknya orang-orang tuh yang kerja kantoran itu. Aku tuh seperti ini ya karena aku kan lingkunganku memang orang-orang desa. Tuh, mana bisa sukses. Nah, itu kita sudah ngejudge, sudah menghakimi diri kita berdasarkan determinasi lingkungan. Jadi tadi kita udah lihat ya, ada 3 determinisme. 1, determinisme genetik, kita menghakimi diri kita berdasarkan keturunan kita. 2, determinasi psikis, ya, kita menghakimi diri kita berdasarkan keyakinan-keyakinan keliru yang dimasukin, dicekoi sejak kecil atau lewat lingkungan kita, ya. Dan yang ketiga adalah determinisme lingkungan. Kita merasa kita seperti ini, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa lebih maju ya karena kondisi lingkungan kita, kondisi politik kita, kondisi pemerintahan kita, gitu. Dan itu semuanya adalah cermin sosial, ya, hanya pandangan masyarakat, tapi kadang-kadang kita yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Oke, masing-masing peta ini didasari oleh teori stimulus dan respon. Stimulus penyebab, respon itu akibat. Yang sering kita hubungkan dengan eksperimen Pavlov dengan anjingnya. Jadi ada ilmuwan yang membuat sebuah percobaan namanya Pavlov. Maka sering kita sebut itu sebagai eksperimen Pavlov dengan anjingnya. Gagasan dasarnya adalah bahwa kita dikondisikan untuk merespon dengan cepat, dengan cara tertentu terhadap stimulus tersebut. Jadi setiap ada stimulus atau ada rangsangan, nah stimulus itu rangsangan. Setiap ada stimulus, respon kita langsung kayak gitu, ya. Itu ada teorinya namanya teori Pavlov. Seberapa akurat dan fungsionalkah peta-peta determinasi ini menjabarkan keadaan sebenarnya? Ya, seberapa jelas cermin-cermin ini merefleksikan sifat manusia yang sebenarnya? Apakah mereka merupakan pembenaran ramalan saja? Apakah mereka didasari oleh prinsip-prinsip yang dapat kita absahkan dalam diri kita sendiri? Antara stimulus dan respon. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, saya akan menceritakan kepada Anda kisah tentang Viktor Frankl. Aduh, sebentar, mana Pavlovnya? Gini teori Pavlov tuh, dia membuat sebuah percobaan. Dia setiap kali dia ngasih makanan anjingnya, dia bunyiin ting 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 gitu. Di piringnya tuh dipukul-pukul pakai sendok gitu ya. Ya anjingnya pertama kali kan nggak tahu ngapain gitu, ada suara-suara. Anjingnya cuma terganggu aja gitu ya. Cuma terganggu aja. Ada suara apa gitu ya. Ya sudah, dibiarkan aja. Tapi kemudian anjingnya itu lalu ngeliat kok udah ada tempat makan dan ada makanannya, dia makan. Oke. Berikutnya, hari berikutnya, si anjing udah kelaparan kan, nyari-nyari makanan kan nggak ada kan. Nah, kemudian Pavlov ngasih lagi tuh, dia ngasih lagi makanan ke tempat makanan tadi, terus dia bunyiin ting 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 ting. Nah, anjingnya masih agak bingung, tetapi mulai nangkep bahwa itu suara itu asalnya dari tempat makan, suara ting 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 itu. Sehingga dia langsung datengin tempat makan itu, ya, dan dia langsung nemu ada makanan, gitu. Nah, berikutnya Pavlov melakukan hal yang sama lagi. Dia kasih makanan di tempat makan itu, lalu dia bunyiin ting 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 ting, langsung dengan cepat anjing itu langsung seret, gitu, ke situ langsung cepat. Jadi sekarang anjing itu tahu, setiap ada ting 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 berarti ada makan, berarti dia langsung tahu tempatnya di mana. Dari percobaan itu, Pavlov mengatakan bahwa setiap kali ada rangsangan seperti ini atau stimulus seperti ini, secara otomatis kita akan merespon seperti itu. Teori Pavlov ini diyakini oleh banyak orang sampai hari ini. Karena apa? Karena faktanya orang-orang juga seperti itu. Contohnya kayak determinisme, 3 determinisme tadi. Orang yang di determinisme genetika, sampai hari ini masih ada orang yang
selalu merespon bahwa saya orang yang nggak bisa apa-apa, saya orang yang nggak bisa sukses. Kenapa? Hanya karena dia berasal dari orang bodoh. Bapak ibu orang bodoh, kakek nenek orang bodoh, bapak ibu wong miskin, kakek nenek wong miskin, dan dia tinggal di lingkungan orang miskin. Determinisme genetika dia, keturunan dia, itu sudah membuat dia merespon setiap peluang apapun dengan nutup mata. Kenapa? Itu bukan buat saya. Saya keturunan orang bodoh. Saya keturunan dari orang yang nggak sukses. Jadi nggak mungkin saya bisa sukses. Nah, Pavlov, itu teori Pavlov. Setiap kali disodori sebuah peluang usaha, responnya selalu berdasarkan determinisme genetika dia. Keturunan orang bodoh, keturunan orang sukses, nggak mungkin sukses. Dia langsung buang itu peluang. Contoh gitu ya. Nah, sampai hari ini juga masih ada orang yang terpengaruh sekali dengan determinisme psikis. Gitu. Setiap kali disodori sebuah peluang sukses, dia langsung bilang, nggak mau. Saya nggak mungkin sukses. Kenapa? Bapakku ketipu bisnis, gitu. Teman-temanku ketipu bisnis. Kakak saya ketipu bisnis. Saya kemarin juga ketipu bisnis. Pokoknya kami memang bukan orang-orang yang bakat bisnis. Saya apalagi udah ketipu bisnis berapa kali, nggak mau. Jadi sudah dicekoi. Pokoknya kalau ada bisnis lo langsung tolak, threat gitu. Kenapa? Karena kamu nggak bakat bisnis. Ada semacam cekoan gitu. Ya, ada semacam cekoan di antara stimulus dan respons. Untuk menjawab pertanyaan di atas, saya akan menceritakan kepada Anda kisah tentang Viktor Frankl. Ini kisah nyata. Frankl adalah seorang determinis yang dibesarkan dalam tradisi psikologi Freud. Frankl juga seorang psikolog dan seorang mantan tahanan. Ia dipenjara dalam kamp maut Nazi Jerman, di mana ia mengalami hal-hal yang begitu menjijikkan bagi tata susila kita, sampai-sampai kita pun jijik untuk sekedar menceritakannya. Orang tuanya, saudara laki-lakinya, dan juga istrinya meninggal di kamp tahanan tersebut atau dikirim ke kamar gas. Selain seorang saudara perempuannya, seluruh keluarga Frankl binasa. Frankl sendiri menderita siksaan dan penghinaan yang tak terkira banyaknya. Tidak pernah tahu apakah ia akan berada di antara mereka yang selamat, yang akan menyingkirkan mayat-mayat atau menyerok keluar abu mereka yang sudah menemui ajal. Ya teman-teman, kalau lihat sejarah itu ya, Nazi ya, ini tawanannya ya. Tiap hari itu kerjaan mereka tuh nyerokin mayat, teman-teman, mayat saudaranya, temennya, orang tuanya ya, ditumpuk ya, tumpukannya tuh bisa sampai 50 meter tingginya, kayak tumpukan sampah, tapi itu tumpukan mayat tuh. Oke. Suatu hari, telanjang dan sendirian dalam sebuah kamar yang sempit, ia mulai sadar akan apa yang belakangan ia sebut puncak kebebasan manusia. Kebebasan yang tidak dapat direnggut oleh Nazi yang menangkapnya. Mereka dapat mengendalikan seluruh lingkungannya. Mereka dapat membuat apapun yang mereka kehendaki pada tubuhnya. Tetapi Viktor Frankl sendiri adalah orang yang secara sadar dapat memandang sebagai seorang pengamat setiap keterlibatan dirinya sendiri, seolah-olah itu rohnya itu kayak bisa keluar, dan dia bisa melihat dirinya yang telanjang, yang dipukulin, yang dihina, yang disiksa sama tentara Nazi. Jadi dia tidak menjadi satu bagian, dia bisa memisahkan antara kesadaran dirinya gitu ya dengan apa yang terjadi pada bodinya. Identitas dasar dirinya tetap utuh. Ia dapat memutuskan pada dirinya bagaimana semua ini akan mempengaruhinya. Di antara apa yang terjadi pada dirinya atau stimulus dan respon terhadap stimulus tersebut, terdapat kebebasan atau kekuatan untuk memilih respon tertentu. Di tengah pengalamannya ini, Frankl kemudian memproyeksikan dirinya pada keadaan-keadaan yang berbeda. Misalnya,
sedang memberikan kuliah pada mahasiswanya sesudah ia dilepaskan dari camp maut tersebut. Dia ngebayangin, dia bisa membayangkan pada saat dia disiksa itu, dia seperti rohnya kayak keluar, dan dia bisa melihat bukan bodinya yang disiksa, tapi dia bisa melihat sebuah visi di mana dia bisa mengajar, karena dia kan dosen, dia bisa mengajar kepada mahasiswanya setelah dia keluar dari kamp konsentrasi ini. Di dalam benaknya, ia akan menggambarkan dirinya berada dalam kelas dan memberi pelajaran yang sedang ia pelajari selama menjalani siksaan. Melalui serangkaian disiplin seperti ini, mental, emosional, dan moral, terutama menggunakan ingatan dan imajinasinya, ia melatih embrio kebebasan bertumbuh menjadi lebih besar dan semakin besar, sampai ia memiliki kebebasannya yang lebih besar daripada orang-orang Nazi yang menangkapnya. Mereka memiliki kemerdekaan yang lebih besar, lebih banyak pilihan pada lingkungan mereka. Tetapi ia memiliki lebih banyak kebebasan, kekuatan batin yang lebih besar untuk melatih pilihannya. Ia menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan bagi beberapa sipir penjara. Ia menolong orang lain menemukan arti penderitaan dan martabat mereka dalam keberadaan mereka di penjara itu. Di tengah keadaan yang paling hina tersebut, Viktor Frankl menggunakan anugerah ilahi berupa kesadaran diri untuk menemukan prinsip-prinsip mendasar tentang sifat manusia. Di antara stimulus dan respon, manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Ini meruntuhkan teori Pavlov. Teori Pavlov membuat kita merasa bahwa kita tidak punya ruang kebebasan untuk memilih apa respon kita. Seolah-olah menempatkan manusia itu seperti binatang atau tumbuhan. Kalau binatang, ting 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 ting, suara piring dipukul-pukul di piring makanannya dan dia akan datang di saat itu. Dia tidak punya kebebasan memilih, gitu ya, enggak, dia langsung merespon. Ketika anjing ditendang, dia akan langsung menggigit atau lari. Dia tidak punya kebebasan memilih respon yang lain. Ketika tanaman putri malu kita sentuh daunnya, dia akan langsung kuncup. Dia tidak punya kebebasan memilih. Tetapi manusia, Viktor Frankl, sekalipun dia di kamp konsentrasi, dia sendiri melihat orang tuanya dibunuh, dia sendiri melihat adik-adiknya, anaknya, saudara-saudaranya dibunuh, hanya kakak perempuannya yang masih hidup. Dia setiap hari pekerjaannya membawa mayat-mayat dan melemparkannya ke tumpukan sampah mayat. Tetapi Viktor Frankl memilih respon yang berbeda. Dia bukan menjadi orang yang seperti tidak punya kebebasan pribadi untuk memilih. Kalau respon kalau rangsangan kayak gini, respon kayak gini. Kalau dirangsang kayak gini, respon kayak gini. Emang gua anjing? Kalau ditendang pasti gonggong, kalau ditendang pasti gigit, kalau ditendang pasti lari. Emangnya gua anjing? Emangnya gua putri malu, tanaman putri malu yang kalau disentuh langsung kuncup? Tidak punya kebebasan memilih respon lainnya. Kita manusia, guys. Kita punya kebebasan untuk memilih respon kita. Makanya saya punya poster zaman dulu ya, masih botak saya. Kebebasan manusia yang terakhir, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun juga, adalah kebebasan untuk memilih masa depan. Seperti tadi Viktor Frankl bilang, orang bisa memenjarakan dia, sipir-sipir penjara bisa menyiksa dia, ya. Penjara ini bisa membuat dia nggak bisa kemana-mana, bahkan bisa membunuh orang-orang yang dia sayangi, bisa menyiksa dia setiap hari. Tetapi penjara ini, sipir-sipir yang memukuli dia, kondisi kehidupan yang kehilangan orang-orang yang disayanginya, bukan berarti membuat dia tidak punya kebebasan untuk memilih respon seperti apa. Jadi kemerdekaannya Viktor Frankl itu apa? Dia orang merdeka. Dia adalah orang yang merdeka karena punya pilihan. Lu mau merespon seperti apa? Dan respon Viktor Frankl berbeda dengan responnya tahanan yang lain.
Dimana respon tahanan yang lain dengan kondisi seperti itu, putus asa, nunggu mendingan cepet mati aja, atau menjadi gila gitu ya. Ada yang bunuh diri gitu ya. Tetapi Viktor Frankl memilih untuk memproyeksikan, membayangkan dirinya ketika sudah merdeka. Dia bisa melepaskan imajinasinya dia dengan kondisi bodinya saat itu. Dia bisa selalu membayangkan dia sedang mengajar di depan murid-muridnya tentang pengalaman hidupnya. Setiap hari itu yang ia lakukan. Bahkan ia menginspirasi orang tahanan-tahanan yang lain, bahkan sipir-sipirnya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Viktor Frankl bisa melihat bahwa sipir-sipir penjara itu tuh adalah orang yang lebih terpenjara daripada dia. Penjaga-penjaga penjara itu, dia bisa kasihan sama penjaga penjaranya. Gila nggak? Tahanan, orang yang disiksa sama si penjaga penjara ini, malah kasihan sama orang yang nyiksa. Gila nggak? Kenapa? Viktor Frankl bisa melihat bahwa penjaga-penjaga ini, mereka orang baik, tapi mereka disuruh sama atasannya untuk nyiksa orang lain. Betapa kasihannya mereka, karena mereka tidak punya kehendak bebas. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Mereka orang-orang baik, mereka orang-orang yang punya anak, punya istri, mereka punya saudara-saudara. Tapi mereka disuruh sama bosnya dan mereka tidak bisa menolaknya. Harus nyiksa orang sampai membunuh orang seperti ini tiap hari. Kasihan mereka, tidak punya kebebasan untuk memilih. Sementara aku yang disiksa, yang dipukulin, yang pokoknya tak terkatakan lagi betapa kejamnya. Tetapi aku masih punya kehendak bebas. Aku masih punya kemerdekaan. Yaitu apa? Memilih apa responku dengan ini semuanya. Memilih aku mau bereaksi apa. Apakah aku mau menjadi gila? Apakah aku mau putus asa? Apakah aku mau bunuh diri? Atau aku memilih untuk merespon dengan impian. Aku memilih untuk merespon dengan selalu membayangkan aku sedang mengajar sebagai dosen di depan murid-muridku tentang pengalaman yang aku alami sekarang selepas dari keluar dari penjara ini. Itu kebebasanku untuk memilih. That's good. Oke, sudah maghrib teman-teman. Saya cukupkan dulu, semoga bermanfaat buat Anda. Ini udah mulai seru ya, karena ini kita sudah mulai masuk ke kebiasaan 1 dari 7 kebiasaan manusia yang efektif. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda.